Ustadz Yusuf Mansur baru keluar dari penjara karena ada keterlibatan hutang, katanya hutangnya itu besar ya. Itu kalau misalnya kita meruntut ke sana ya Pak ya, dari patungan usaha lari ke koperasi, koperasi lari ke manajemen syariah. Jikalau uang ini dilarikan ke sekuritas, itu bisa jadi itu pencucian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan meneruskan ceritanya tadi. Jadi pernah saya datang ke pesantren punya dompet lapa, yang kebetulan yang penceramahnya yang diundang Ustadz Yusuf Mansur baru keluar dari penjara karena ada keterlibatan hutang, katanya hutangnya itu besar ya. Nah, saya lupa Pak, udah lama banget. Pertama kali kok dompet wafa punya pesantren di daerah Bogor. Jadi kita disediain bus berangkat dari Jakarta ke sana ke Bogor. Nah itu Ustadz Yusuf Mansur masih pakai tas di belakang, di punggung gitu, masih muda gitu. Setelah itu saya jadi suka diajakin seminar di Hotel Hilton kalau nggak salah. Nah di situ Ustadz Yusuf Mansur cerita bagaimana dia bisa mendapatkan dana untuk bikin pesantren di yang Darul itu ya, Darul ya itu. Katanya dia tuh berusaha untuk mendatangi orang-orang yang punya uang kuat gitu keuangannya. Lalu dia sabar dari pagi sampai jam 5 sore katanya tungguin dana itu gitu. Jadi setelah itu ya udah saya ikutin. Pas kemarin saya baca Instagramnya si anaknya, saya kaget gitu. Kok ini Darul Quran yang dulu saya tahu hasil dari Ustadz Yusuf Mansur minta kemana-mana gitu, termasuk saya juga waktu itu juga dideketin sama anak-anak buahnya gitu. Kok diakuin sebagai ownernya tuh anaknya sendiri gitu. Ada sesuatu yang aneh bagi saya gitu. Iya, anaknya kan udah jadi penghafal Quran, si nomor 1 yang si siapa Wirda kalau nggak salah. Iya, udah dia pernah ngaji di depan Imam Masjidil Haram. Ya, dia ngaji jadi dipanggil kan kalau nggak salah si Ali Ali Jaber juga kan Pak Yusuf Mansur juga yang bawa kan ke Indonesia awalnya gitu kalau nggak salah sih ceritanya gitu. Jadi dalam hati saya kok ada aneh gitu, tapi kayaknya itu jadi contoh juga gitu, karena banyak juga ustadz-ustadz yang seperti itu gitu, seperti anak-anak di Libya gitu, jadi suka minta-minta alasan ini itu, tapi saya nggak tahu uangnya dipakai atau enggak. Mungkin salah satu contohnya yang kayaknya nggak adil gitu, kok ada orang seperti itu gitu, katanya Al-Quran tapi jelek gitu tingkah lakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjut ya Mas Abi ya. Oke, canak ya lira. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi ya. Sebenarnya saya tukang gonta-ganti kabel sebenarnya. Gonta-ganti kabel di rumah sebenarnya, suka bongkar laptop itu. Jadi gini, sebelum saya bertanya saya mau menegaskan dulu bahwasanya dalam hal ini saya itu tidak sedang menuduh atau menjustifikasi pribadi seseorang ataupun perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini saya cuma mempertanyakan yang saya ketahui, karena kebetulan karena saya sering buka laptop, jadi saya telah nih perusahaan-perusahaan yang ada di informasi yang ada di secara umum, secara publik gitu ya, yang beliau Ustadz Yusuf Mansur ini katakan pendirinya itu. Saya buka, jadi dalam hal ini saya akan bertanya kepada Pak Darso atau Pak Heri sebagai wartawan, apakah ya saya bertanya ini Pak ya, tapi kalau misalkan nanti nggak ada jawabannya atau misalkan belum sampai ke sana, itu nggak masalah buat saya. Cuma karena saya meneliti, jadi saya meneliti secara sekunder ya. Jadi berdasarkan data yang saya dapat menurut dari SIUP-nya, dari semacam legalitas kayak TDP, kalau dulu masih TDP sekarang SS. Jadi saya mau bertanya tentang apakah
Bapak Darso sama Pak Heri ini melakukan riset sekunder. Riset sekunder itu ya yang jadi riset umum lah kayak gitulah tentang sesuatu hal yang biasanya ada di publik gitu. Nah di sini saya mengenai hal itu saya sedang mempertanyakan ya sesuai dengan yang saya kualifikasi yang barusan itu, bahwa berawal dari berbagai macam yang program yang Yusuf Mansur katakan saya kan sempat upload video ya di channel saya sendiri, di channel Detik TV, tentang klarifikasi Yusuf Mansur di tahun 2020. Saya upload masih baru Pak, masih belum lama, sekitar 1 bulan kemarin kalau nggak salah. Di sana itu Yusuf Mansur itu menjelaskan mengenai Moyavidi, terus Hotel City dan patungan usaha, di mana dia itu membentuk patungan usaha itu menjadi sebuah koperasi berdasarkan pengakuan dia ya Pak ya. Ini akan menjadi bahasan yang akan saya bahas nantinya. Jadi berdasarkan yang dia katakan bahwasanya dia membentuk koperasi, bahkan berkembang menjadi manajemen syariah. Manajemen syariah itu semacam sekuritas itulah, sekuritas tapi bisa dikatakan syariah. Ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari video dia sendiri ya, pengakuan dia sendiri. Nah, ini cuma bertanya ya Pak, sekali lagi ini cuma bertanya, saya nggak mau menuduh, nanti sangat disangka saya pencemaran nama baik ya Pak ya. Tapi berdasarkan data dan riset yang saya punya, jadi saya akan mempertanyakan ini kepada orang yang sudah mungkin udah berapa lama ini saya nggak tahu ya, pada udah berapa tahun gitu membongkar kasus ini gitu. Jadi saya akan bertanya, jadi berdasarkan kasus itu apakah perkembangan dari manajemen syariah itu berawal dari koperasi yang diawali dari patungan usaha. Jadi runtutannya kayak gini Pak, maksudnya dari patungan usaha itu kan ada patungan usaha, ada menurut yang saya dapat ya, ada patungan tanah kayak gitu, terus ada patungan apa lagi Bu? Ada patungan Moyavidi kayak gitu yang menurut saya informasi, terus ada umroh, ada macam banyak lah semacam seperti itu, dan menjadi sebuah, apakah itu runtutannya menjadi sebuah koperasi? Kalau berdasarkan yang saya lihat bahwa patungan usaha itu yang berdasarkan Yusuf Mansur itu sendiri, dia berkata bahwasanya itu menjadi koperasi berdasarkan apa yang dia katakan. Nah, apakah uang itu, runtutan uang itu menjadi manajemen syariah? Dari koperasi ke manajemen syariah, terus apakah uang itu lari kepada sekuritas yang dibangun sekarang dia atau tidak? Ini kalau tidak tahu nggak usah dijawab nggak Pak ya. Ini cuma saya pertanyaan karena berdasarkan yang informasi yang saya dapat dan yang saya tahu gitu. Jikalau begitu, runtutannya begitu, apakah si ibu-ibu yang menjadi anggota koperasi ini, berdasarkan, saya nggak tahu apakah uang patungan usaha ini berdasarkan kesepakatan ibu-ibu yang menjadi anggota itu dibikin koperasi atau enggak, atau sepihak gitu. Jikalau misalkan ini sepihak, terus ibu-ibu yang ini nggak punya misalkan sistem keanggotaan koperasinya seperti apa, terus dimasukkanlah ke manajemen syariah, itu bentuknya seperti apa orang ini, apakah bentuknya saham atau bagaimana, karena lembar sahamnya mereka nggak punya, mereka cuma sertifikat. Di sertifikat itu sertifikat patungan usaha, bukan sertifikat manajemen syariah. Karena dalam pengelolaan manajemen syariah kan itu ada manajer investasi. Manajer investasi ini yang nantinya bekerja untuk mengembangkan uang tersebut. Nah, dari runtutan itu kalau misalnya kita meruntut ke sana ya Pak ya, dari patungan usaha lari ke koperasi lari ke manajemen syariah, jikalau uang ini dilarikan ke sekuritas, itu bisa jadi itu pencucian uang. Apakah Bapak ini pernah riset sampai ke sana atau belum? Ini sebuah pertanyaan ya Pak. Kalau enggak, ini cuma pertanyaan. Karena kalau misalkan ini sampai ke sana, ini benar-benar pencucian uang yang menurut saya secara keseluruhan dari awalnya udah masuk ke ranah pidana. Ini kalau bapaknya nggak pernah sampai riset sampai ke sana sih nggak masalah gitu. Kita kan cuma bertanya ya. Karena runtutannya ini sebenarnya cukup jelas Pak. Dari patungan usaha lari ke koperasi, dari koperasi lari ke manajemen syariah. Manajemen syariahnya itu nggak lebih daripada bahasa dalam secara kapital itu misalkan secara umum itu sekuritas. Kalau bahasanya sekuritas
itu larinya berarti kan nggak jauh ke saham-saham yang dia katakan gitu. Jadi larinya kalau misalkan saya analisa, ini bisa jadi uang para ibu-ibu ini yang patungan usaha ini bisa jadi lari ke sana, Pak. Dan kalau ini pertanyaan itu, apakah sampai ke sana atau enggak? Ya itu nanti dijawab sama panelis ya. Nah, yang kedua, saya akan berbicara tentang buy trend ya. Berbicara tentang buy trend itu saya udah bongkar websitenya, udah saya buka ya. Websitenya itu saya pelajari dulu websitenya. Bahwasanya di websitenya itu emang tidak ada namanya skema bonzi di websitenya, tidak tertulis. Nah, cuma saya riset di YouTube, di media sosial, di hal-hal yang lain ya Pak ya. Saya menerima informasi dari teman dari Pak Heri, itu katanya ada skema semacam seperti itu. Nah, perusahaan buy trend ini dia menggunakan SUPL. SUPL itu adalah SU penjualan langsung. SU penjualan langsung itu memang bisa dikategorikan dalam bahasa umum itu MLM. Nah, perusahaan MLM ini itu sistem penjualannya itu adalah pemberian langsung pada saat transaksi terjadi, baik barang maupun jasa. Dalam hal ini misalkan saya kasih contoh, Bapak menjual kamera di perusahaan itu. Nah, berdasarkan hasil penjualan itu Bapak dapat bonus. Sistem penjualannya langsung gitu ya. Bonusnya langsung. Nah, kalau misalkan skemanya seperti yang dipromosikan di web, di YouTube, berdasarkan leader buy trend kan ada itunya. Ada skema ponzinya. Nah, saya kasih tahu di Permenak 50 ya. Di tahun 2009, Permenak nomor 55 tahun 2009, bahwasanya penjualan MLM itu tidak memperbolehkan penjualan dengan skema terlarang. Saya akan bacakan dulu ya Pak ya. Pasal 1 ayat 11 Permendak, ya permennya ada larangan di mana jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun di mana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan peruntungan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang yang bergabung kemudian atau sesudah bergabung mitra usaha tersebut dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan jasa atau jasa ya. Jadi berdasarkan istilah itu, jadi penjualan terlarang itu adalah penjualan yang berdasarkan skema ponzi tersebut. Jadi berdasarkan promosi yang saya dapat ya dari YouTube maupun dari rekan-rekan yang katanya pernah bergabung, saya masih katakan katanya ya, karena saya tidak punya bukti secara harfiah, secara nyata depan saya. Saya harus lihat aplikasinya dulu. Jadi katanya penjualannya ada skema semacam seperti itu. Jadi kalau penjualannya semacam seperti itu berarti melanggar Permendak tersebut. Nah, apakah pemateri di sini pernah meneliti sampai sana atau tidak? Gitu. Jika sampai meneliti sampai sana, maka berdasarkan yang saya dapat informasi dari channel YouTube Pak Darso, apakah si kuasa hukum apakah pernah meneliti sampai sana dan akan menuntut sampai sana atau tidak? Karena jikalau ini melanggar Permendak dan teman-teman ibu-ibu ini nuntut karena itu sebenarnya melanggar undang-undang tersebut, harusnya itu bisa dikenakan ya sanksi tersebut gitu. Apakah sampai sana atau tidak? Ini sebuah pertanyaan ya, karena saya nggak tahu apakah informasi yang dari teman-teman atau yang dari leader-leader di media sosial itu benar atau tidak gitu. Karena kan kalau berdasarkan riset mungkin dari pemateri kan udah pernah baca atau belum. Kalaupun misalkan enggak, ya nggak masalah sih. Nanti dari tim hukum saya cuma bertanya, tolong sampaikan kepada tim hukum apakah udah disampaikan atau belum gitu ya. Terima kasih, demikian kira-kiranya. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa tanyakan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanggap ya. Mungkin dari Mas Darso dulu. Ya. Setelah itu ke Ustadz Tabran.
Ya, yang pertama ya, bahwa pada tahun 2012 itu ketika Yusuf Mansur mulai mengumpulkan investasi, dia sebutnya investasi ya, yang kemudian oleh para pesertanya juga menyebutnya investasi juga, patungan usaha itu langsung oleh Pak Dahlan Iskan waktu itu sebagai Menteri Koordinator Equin kalau nggak salah, Menteri BUMN. BUMN waktu itu menegur dia bahwa Anda telah melakukan sesuatu pengumpulan uang yang menyalahi regulasi. Oleh Pak Dahlan Iskan itu dia disarankan untuk membuat perusahaan yang bisa mewadahi, yang legal, yang bisa mewadahi upaya pengumpulan uang itu. Ada kalau itu memang ada di undang-undang. Ya, nanti terusnya. Kalau orang lain kan langsung ditangkap, tapi Yusuf Mansur itu enggak. Lalu Yusuf Mansur membuat koperasi itu. Nah, saya juga melihat proses dia membuat koperasi, kemudian orang-orang yang ikut dalam investasi patungan usaha waktu itu yang memiliki sertifikat itu tidak semuanya diikutkan dalam, tidak diikutkan dalam koperasi itu. Juga tidak diminta pendapat mereka mau bergabung atau tidak. Jadi Yusuf Mansur ujung-ujung bikin koperasi saja. Oke. Apakah koperasi itu bersyariah atau tidak bersyariah? Tidak pernah ada statement yang mengatakan itu. Dan koperasi itu juga memang beberapa kali mengadakan RUPS yang dihadiri oleh, saya melihatnya tidak ada representatif untuk anggota patungan usaha yang segitu banyak. Belakangan dia memang membuat Paytrend Asset Management, perusahaan sekuritas. Tapi apakah uang yang dikumpulkan itu dialihkan ke PAM, Paytrend Asset Management, itu saya nggak tahu. Karena saya tidak punya akses, juga tidak punya akses untuk meneliti situ. Jadi apakah Yusuf Mansur mengalihkan uang dari patungan usaha ke koperasi, kemudian koperasi ke PAM, itu terjadi atau tidak? Saya tidak punya akses untuk meneliti ke situ. Itu masalah. Yang kedua, soal Paytrend apakah Ponzi atau tidak? Iya. Paytrend itu dalam penelitian saya itu menyimpulkan bahwa Paytrend itu Ponzi. Dan juga sudah banyak kalangan yang berpendapat bahwa Paytrend itu benar menyalahi Permendag itu. Gitu. Itu yang sepanjang yang saya tahu. Kasih Kang Adi. Jadi sistem penjualan terlarang itu. Iya. Bahwa nanti juga ketika Yusuf Mansur mengajukan permohonan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, menurut pemerhati Paytrend yang lain, ada bagian-bagian dalam Paytrend itu yang sengaja disembunyikan sehingga oleh MUI dia diberikan sertifikat halal itu. Iya, makanya tadi gini Pak, kenapa saya mempertanyakan itu? Karena yang saya lihat di websitenya itu tidak ada skema tersebut, tapi di promosi-promosi YouTube itu ada. Dan termasuk di informasi yang saya dapat dari Pak Heri kemarin katanya kan ada ya. Nah, itu yang saya pertanyakan. Saya ini bertanya karena saya ketidaktahuan dan saya bertanya apakah seperti itu atau tidak. Soal lebih lanjutnya nanti di tuntutan hukum, nanti mungkin teman-teman tim hukum yang lebih tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan gitu Pak, kalau kesimpulan saya kalau ternyata dugaannya benar seperti itu, Paytrend itu pertama menyalahi aturan Permendag. Keduanya, teman-teman Paytrend ini sebenarnya ini boleh menuntut uang itu kembali karena tidak sesuai dengan peruntukan perusahaan itu gitu. Jadi saya nggak tahu jumlahnya ada ribuan atau berapa ya, karena yang saya lihat di Play Store itu nilainya jumlahnya ada 1 juta. Kalau misalkan ini kalau benar 1 juta ya, kalau misalkan 1 juta ini nuntut itu boleh karena itu nggak sesuai peruntukannya gitu. Itu mungkin orang-orang yang tertarik bergabung di Paytrend itu karena nggak tahu bahwasanya sistem penjualan Ponzi itu tidak diperbolehkan gitu. Itu menurut pendapat saya, tapi kebenarannya ya karena saya cuma bertanya, karena saya tahu bahasa hukum seperti apa ya, jadi saya cuma bertanya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada jawaban. Jadi teman-teman di sini yang Paytrend ini yang jumlahnya 1 juta ini kan, menurut informasi di Play Store, saya baca di Play Store seperti itu. Mudah-mudahan uangnya bisa kembali semuanya gitu. Bahwa ada upaya dari para mantan anggota Paytrend untuk meminta kembali uang mereka tuh ada. Tapi kan
mereka kan kebanyakan diantaranya kan nggak tahu jalurnya. Juga informasi bahwa kalau di aplikasi Play Store itu penggunanya cuma 1 juta, berarti pengguna aktifnya jauh lebih kurang dari itu. Itu artinya pattern itu memang sudah tinggal kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana para mantan pengguna pattern ini tahu haknya bahwa dia boleh menuntut meminta kembali uangnya. Kalaupun boleh, salurannya kemana gitu. Ya, kalau berdasarkan hukum itu kan itu bukan kealpaan sebenarnya, itu sebuah penipuan. Kalau misalkan itu penggunanya salah ya, kalau misalkan penggunanya salah. Jadi suatu perusahaan itu bisa melakukan penipuan jika izinnya tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Itu pemerintah juga bisa menuntut itu berdasarkan Permendagnya gitu ya. Itu nanti pasal yang kena berapa atau bagaimana itu sih nanti kembali lagi ke pembuktian nanti di pengadilannya seperti apa gitu. Kalau misalkan teman-teman yang saya lihat itu dalam proses tuntutan baik pidana maupun perdata, jumlahnya dan juga pengacara juga mungkin cukup banyak. Ya mungkin ini masukan saya aja sebenarnya. Kalau misalkan nggak nyampe ke sana, karena jadi gini, saya kasih informasi bahwasanya MLM ini di Indonesia itu udah lama sekali dan semuanya hancur. Jadi dari Virgin Group, dari MMM dan semuanya hancur. Jadi kalau melihat kondisi kasus MLM dibawa ke ranah hukum dan kasus seperti ini. Jadi gini, kebanyakan MLM itu bukannya di luar negeri, tapi dikembangkan di Indonesia. Menurut saya, yang kena itu biasanya leadernya. Biasanya yang saya tahu ya dari kayak MMM kayak gitu yang dikejar leadernya. Nah untuk kasus Paytren ini, kan ini perusahaannya kan ada, jelas, terus CUPL-nya jelas. TDP-nya jelas dan semuanya jelas. Cuma di sini masalah pelaksanaan, apakah pelaksanaan itu sesuai dengan CUPL-nya atau melanggar? Seperti itu aja menurut saya. Jadi kalau misalkan di sini panelis nggak tahu, mungkin nanti bisa tanyakan kepada ya mungkin kuasa hukum ya sedang melaksanakan ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan teman-teman dari Paytren mau nuntut, kalau misalkan orang-orang Paytren kan pasti lebih tahu ya Pak ya. Karena dia melaksanakan. Kalau saya kan bukan anggota Paytren, jadi kalau orang-orang Paytren ini lebih tahu. Jadi kalau misalkan ini benar keadaannya seperti ini, ya teman-teman Paytren harusnya nuntut, uangnya minta kembali karena tidak sesuai gitu. Terima kasih ya. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau saya ditanya soal kasus hukum undang-undang itu terus saya tidak pernah meneliti itu Pak. Jadi wilayah yang saya kaji itu adalah yang pure dari segi dalil-dalil agama dan implikasinya di tengah masyarakat. Jadi apakah dari Paytren ada yang dirugikan, kemudian menggerak ke manajemen syariah gitu, bagaimana status hukumnya? Saya nggak meneliti sampai di situ Pak. Ya, barangkali nanti yang pelaku atau member di Paytren itu lebih bisa merasakannya seperti apa praktek di dalam gitu. Kerugiannya seperti apa, dan itu mungkin bisa punya penjelasan lebih lanjut. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih para panelis. Ustaz Abdul dan Mas Darson dan Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah pada siang hari ini. Kita telah berbicara panjang lebar tentang buku, tentang kasus-kasus yang mewarnainya dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik, juga bahkan ada yang terakhir belum sempat bisa dijawab ya. Nanti insya Allah pada waktunya ada teman-teman yang menseriusi ini dan akhirnya pertanyaan tersebut bisa terjawab. Mudah-mudahan ada teman yang berkiprah di bidang itu. Jadi kita berharap yang lain yang punya keahlian mengaudit gitu ya, insya Allah akan memberikan pencerahan pada kita semua. Karena waktu yang diberikan telah usai, mari kita akhiri dengan
bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Amin. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah, mohon maaf tidak ada kekurangan sana sini. Kami atas nama Pak panelis dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا إنها